Bab 744, Kenalan Lama. Sheldon telah hidup seperti seorang pangeran sepanjang hidupnya. Dia mengandalkan kekuatan, uang, dan otaknya untuk mendapatkan kekuatan Dewa Darah, tetapi dia tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya, dia juga tidak menerima pelatihan tempur apapun. Sebagai orang besar dari keluarga Amerika yang kuat, Sheldon selalu memandang rendah kekerasan. Dengan pikiran, pergelangan kakinya tiba-tiba berubah menjadi pilar darah dan meluncur keluar dari telapak tangan Luke. Luke berseru ringan dan segera meraih betis Sheldon. Kali ini, sebagian besar kaki Sheldon berubah menjadi darah, dan dia berhasil menghindari cengkeraman Luke. Setelah akhirnya lolos, Sheldon tidak berani berpura-pura lagi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang dinding batu, melompat darinya dan kesalip di atasnya. Pada saat itu, dia akhirnya mendapatkan kembali keberanian dan berteriak lagi, "Batman, jika kamu memilih untuk menyerah sekarang, aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, kamu akan diadili dengan kejam oleh Dewa Darah." Lukas mendengus. Apa bedanya ini dengan anak yang kalah berkelahi sambil berteriak, "Tunggu saja, aku akan membunuhmu nanti." Sheldon tidak memiliki pengalaman tempur, dan benar-benar akan melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Namun, ini mungkin karena dia tidak bisa memikirkan cara untuk mengalahkan Batman, dan hanya bisa menembak dari mulutnya. Luke bergerak, dan juga menggunakan dinding batu untuk melompat. Ditambah dengan bantuan jubahnya, dia melemparkan dirinya ke Sheldon di kayu salib. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Sheldon melihat raksasa hitam mendekatinya dengan panik, dan dia panik. Berkat tubuh Dewa Darahnya yang setengah jadi, dia tidak menderita luka fatal. Tapi dia hampir hancur menjadi bubur dan telah dipotong-potong. Dia telah menderita sakit mental dan fisik yang tak terbayangkan. Dia tidak pernah menjadi seorang pejuang, tetapi seorang atasan yang terbiasa duduk di ruang kerjanya dan mengeluarkan perintah bagi orang lain untuk bertarung sampai mati. Bahkan jika dia tidak bisa mati, dia tidak bisa menerima serangan brutal seperti itu. Melihat bayangan besar yang akan menerkamnya, dia berlari. Ketika dia melompat keluar dari aula bundar melalui bagian atas, dia merasakan bayangan di atas kepalanya. Sheldon berbalik dan melihat Batman terbang dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatannya. Dia langsung putus asa. Dia sebenarnya lupa bahwa Batman bisa terbang. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia masih di udara. Dia hanya bisa melihat ketika lensa segitiga berwarna merah darah mendekatinya dan sebuah tangan raksasa meraih kepalanya. Tanpa sadar, dia mengaktifkan kemampuan transformasi darahnya dan mengubah kepalanya menjadi genangan darah. Tangan hitam itu menyapu kepalanya, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sheldon sangat senang. Dia telah menemukan jalan. Transformasi darahnya benar-benar bisa melawan pukulan dan tendangan Batman. Selama dia tidak panik, tidak perlu takut padanya. Pada saat itu, kepalanya kembali normal, dan dia melihat panah di tangan Batman yang lain. Dia dengan tegas menggunakan transformasi darah lagi. Darah menyembur keluar dari dadanya. Sheldon menjerit dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Luke tanpa tergesa-gesa mengeluarkan sebuah kotak dan mengganti yang kosong di panah. Dia kemudian membidik Sheldon, yang jatuh ke tanah. 9 panah khusus lainnya mengenai Sheldon, dan didistribusikan secara merata dari atas ke bawah. Baru saja, Sheldon, yang tidak memiliki pengalaman bertarung, untuk sementara kehilangan penglihatannya ketika dia menghindari tangan kiri Luke dengan Blood Transformation. Dia tidak melihat Luke mengeluarkan panah dengan tangan kanannya dan menembakkan panah khusus ke dadanya. Panah-panah ini mengandung banyak obat khusus yang bisa menangkis pembekuan darah, dan proses penyuntikan selesai seketika. Inilah tepatnya yang digunakan Luke untuk membunuh 8 vampir di aula bundar. Itu sangat efektif sehingga hampir membunuh secara instan. Di sisi lain, Dewa Darah yang baru dicetak baru saja ditembak 18 kali berturut-turut. Bang! Sheldon jatuh dengan keras ke tanah dan meraung kesakitan. Bagian-bagian tubuhnya yang telah disuntik antikoagulan dengan cepat mengembang, seolah-olah dia ditopang oleh selusin bola karet. Wajahnya juga membengkak dan berubah bentuk di bawah pengaruh antikoagulan. Hanya sepasang mata yang tertuju pada Luke, marah dan ketakutan, tetapi Sheldon tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mengaum. Ci. Dengan rentetan ledakan, berbagai bagian tubuh Sheldon meledak hingga dia berubah menjadi genangan darah hitam dan merah yang mengotori tanah sejauh 10 meter. Sesaat kemudian, darah hitam dan merah menyala dengan api yang terang dan padam. Abu bertiup di udara, dan Sheldon menghilang dari dunia ini tanpa jejak. Neraka adalah milikmu. Pergilah ke neraka dan penuhi impianmu menjadi dewa. Luke mengejek dalam hati. Tidak mungkin dia melupakan pengingat Daywalker tentang senjata khusus untuk membunuh vampir. Sumber kekuatan vampir adalah darah mereka. Secara alami, senjata khusus harus memperhitungkan ini. Luke telah lama menyiapkan dosis antikoagulan, dan tampaknya cukup efektif. Sheldon,
Noob setengah-setengah itu, hampir seketika terbunuh. Singkatnya, pertempurannya dengan Sheldon memakan waktu kurang dari 1 menit, dan sebagian besar hanya membuang-buang waktu Sheldon. Luke kembali ke aula bundar. Melihat antek-antek di aula yang masih menangis dan tidak bisa melarikan diri, Luke sangat puas. 2 granat gas air mata yang dia lempar sebelumnya dibuat dengan esensi bawang putih yang sangat pekat. Ketika seorang vampir menghirupnya, itu seperti menghirup asam sulfat pekat. Orang biasa, di sisi lain, paling-paling akan sedikit menangis ketika mereka menghirup bawang putih. Ya, baiklah, sepertinya mereka juga akan menangis dengan sangat sedih. Menilai efek dari granat gas air mata, Luke menginjak semua orang sampai mereka lumpuh, sebelum dia kembali ke tempat terbuka di luar kastil. Situasi di tempat terbuka itu sangat menarik. Mengandalkan fisik mereka yang luar biasa, 5 vampir yang terluka parah meraih kaki tangan antek yang terluka dan menggigit tenggorokan mereka saat mereka mulai menghisap darah mereka. Ketika Luke keluar, para vampir baru saja selesai makan. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Setelah vampir penuh darah dan meraung, Luke berjalan keluar dari kastil dengan tenang. Dia dengan santai mengeluarkan senapan mesin berat dari truk lapis baja yang terbalik, lalu berjalan menuju vampir yang mengaum. Bang, 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 bang. Kelima vampir itu berteriak lagi. Kali ini, Luke menghancurkan anggota tubuh mereka dengan pistol sebelum dia mengirim mereka terbang dengan tendangan. Kelima vampir itu hanya bisa berguling-guling di tanah kesakitan dan putus asa seperti belatung. Mengabaikan mereka, Luke membuka pintu truk lapis baja dan mengeluarkan 2 orang. Melihat mereka, Luke tersenyum. Hidup itu penuh kejutan. Keduanya adalah kenalan lamanya, dan mereka sebenarnya bersama. Bab 745, mengakhiri dan memanggil pembersih profesional. Mereka adalah Dylan Ellsworth, Tuan Muda Ellsworth, dan Alex Montel, pewaris mafia Eropa. Luke telah memperhatikan sebelumnya bahwa beberapa orang yang telah menyelamatkan Alex ada di kastil. Tadi malam, selama istirahat penjara, mobil yang dia pasang pelacak memang memasuki Sacramento. Dengan cara ini, dia tidak perlu berlari ke seluruh Sacramento. Satu di masing-masing tangan, dia menyeret 2 tuan muda ke dalam kastil, menekan mereka ke tanah, dan memukuli mereka sampai mereka meratap dan melolong. Darah berceceran di mana-mana saat dia berhasil menginterogasi mereka untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Membuang kedua tuan muda itu ke samping, dia mencari kastil secara menyeluruh lagi, menemukan barang-barang yang dia minati, dan menyimpannya di inventarisnya. Itu bukan uang, dan jumlahnya tidak banyak. Dia tidak menyentuh uang tunai atau emas di kastil. Batman bukanlah Ghostbusters. Dia tidak bisa menyapu bersih semuanya, kalau-kalau mau ini terkait dengan identitas lain. Dengan keruntuhan ini, identitasnya sebagai Batman tidak berguna lagi. Setengah jam kemudian, pencarian selesai. Dia menyeret 2 tuan muda yang berada di napas terakhir mereka dan melemparkan mereka ke 2 vampir. Dia memerintahkan, ubah mereka menjadi budakmu. Kedua vampir itu tampak lemah dan tak berdaya. Luke tidak membuang waktu. Dia hanya mengeluarkan botol kaca kecil dan melemparkannya ke mulut salah satu vampir, sebelum dia menamparkan dagunya. Dengan retakan, botol kaca itu pecah, dan mulut vampir itu dipenuhi cairan di dalamnya. Bau bawang putih yang kuat tercium. Vampir itu menjerit dan meronta sejenak sebelum kepalanya meledak. Dia sudah mati. Mengambil sebotol lagi sari bawang putih pekat, Luke mencibir. Orang luar, kamu bukan manusia. Dia baru saja menarik vampir lainnya, dan vampir yang beruntung yang tidak dipilih sebelumnya dengan cepat menyerah. Tidak, aku akan melakukannya. Aku akan segera melakukannya. Sambil mencibir, Luke melemparkan vampir itu ke 2 tuan muda dan mengawasinya menggunakan embres pada Dylan dan Alex. Sesaat kemudian, kedua tuan muda itu menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka telah menjadi budak vampir. Luke mengangguk puas dan melompat ke puncak kastil batu. Dia mengeluarkan telepon prabayar dan mengirim pesan singkat ke nomor di kartu fil, sebelum dia membuang telepon itu. Setelah semuanya selesai, Luke melompat menjauh dari sarang. Di pagi hari, Selina keluar dari ruang pelatihan. Kamu kembali. Mau makan apa hari ini? Luke bertanya ketika dia keluar dari kamarnya setelah mandi. Nugat emas menjawab dengan cepat, Guk. Luke berkata, baiklah, mari kita makan sup seafood. Selin meliriknya. Kalau sibuk, biarkan saja makan daging mentah. Ada banyak tuna pula. Petik 2. Gold Nugget merengek tidak puas. Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak dibutuhkan. Hari ini tidak akan terlalu sibuk. Mungkin dia tidak akan sibuk selama beberapa hari ke depan, pikir Luke dalam hati. 20 menit kemudian, Luke menonton berita dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana situasinya? Ledakan di rumah sakit Set. Pos menjadi berita, dan diduga, serangan udara.
Sisi Dustin baik-baik saja, dan orang-orang dari SWAT dan Divisi Kejahatan Besar pergi, kata Selina. Luke bertanya, bagaimana dengan Batman? Selina berkata dengan tenang, hanya ada rekaman dia memegang kedua monster dan memotong lengan mereka, dan orang-orang dari 2 helikopter mengambil alih. Luke tidak terlalu memikirkannya. Tadi malam, gambar dan artikel online hanya 10 menit sebelum menghilang. Tapi dia telah mencapai tujuannya. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa Batman tidak akan melihat informasi yang relevan hanya dalam beberapa menit. Atau mungkin orang lain telah menyimpan gambar dan informasi tersebut dan mengirimkannya ke Batman. Bagaimanapun, Luke tahu tanpa keraguan bahwa Batman telah melihat berita besar itu. Pada pukul 9 pagi, 2 pria parubaya sedang duduk berhadapan di sudut in and out yang terpencil. Yang lainnya di atas nilai gaji saya. Tolong jangan pedulikan itu, kata Phil sambil tersenyum sambil menggigit burger keju. Fleck tersenyum dan menggigit burgernya juga. Bukannya aku mengharapkanmu untuk mentraktirku barang $50. Kami tidak kaya. Phil mengangguk sambil tersenyum. Kau begadang. Itu hanya target yang luar biasa. Anda tidak perlu bekerja terlalu keras, bukan? Fleck bertanya setelah dia melihat lingkaran hitam Phil. Phil terus tersenyum. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jika kita tidak menyelesaikan ini segera, lebih banyak masalah akan muncul nanti. Secara alami, dia tidak akan memberitahu Fleck bahwa dia telah menerima berita yang tidak terduga di dini hari. Dia tidak punya pilihan selain bekerja semalaman dan mengerahkan semua anggota timnya untuk menangkap 6 vampir dan lebih dari 100 orang lumpuh sekaligus. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, itu akan menyebabkan keributan besar. SHIELD bukan lembaga penegak hukum Amerika. Akan sangat mudah bagi pemerintah Amerika Serikat untuk tidak bahagia jika mereka menyentuh keluarga Ellsworth. Jika Fleck ada di sana, akan lebih mudah untuk menangani masalah ini. Sayangnya, Phil tidak bisa memberikan Fleck hal-hal yang telah diperolehnya. Dia tahu organisasi Fleck dengan baik. Jika vampir jatuh ke tangan organisasi itu, mereka akan menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan SHIELD. Karena alasan inilah dia tetap datang tepat waktu meskipun dia sangat sibuk dan lelah. Dia siap mengobrol dengan Fleck selama setengah jam untuk menghindari kecurigaan. Lagi pula dia sedang keluar untuk sarapan, jadi dia bisa mengemas makanan untuk anggota tim yang bekerja lembur. Fleck tidak bisa melihat melalui Phil, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengannya. Lidah pria ini jauh lebih fasih daripada lidahnya. Setelah obrolan ringan, dia langsung ke intinya. Kami tertarik dengan Batman. Saya harap Anda tidak ikut campur. Phil tersenyum. Apakah itu peringatan? Fleck ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Hanya pengingat. Phil mengangguk. Mengerti. Fleck ragu-ragu sejenak sebelum berkata, apa yang kamu inginkan? Sebutkan istilah Anda. Petik 2. Merenung sejenak, Phil akhirnya menggelengkan kepalanya. Fleck, kita adalah teman lama. Aku tidak ingin merusak persahabatan kita. Jadi, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa kami tidak akan mempertimbangkan untuk merekrut Batman dalam jangka pendek. Tertegun sejenak, Fleck mengerutkan kening. Apakah kamu akan menangkapnya? Phil menggelengkan kepalanya lagi. Tidak saat ini. Kami akan mengawasi dia paling banyak. Dia pria yang rumit. Kami tidak akan bertindak gegabah sampai kami mendapatkan laporan penilaian yang lebih akurat. Fleck mempercayainya. Phil cukup berpengalaman. Dia menangani segala macam hal dengan lancar dan tidak menyinggung banyak orang. Dia punya banyak teman baik. Misalnya, tidak ada orang lain yang akan menerima tawaran Fleck hari ini. Tapi Phil tidak memanfaatkannya. Dia belak-belakan. Fleck mengambil koknya dan berkata, oke, traktiranku lain kali. Phil mengangkat teh hitamnya sambil tersenyum. Sepakat. Itu adalah cara Fleck untuk mengatakan bahwa dia berhutang budi padanya. Bab 746, Dominasi Besar, Sheldon. Sesaat kemudian, mereka berpisah. Phil memandang Fleck di kaca spion dan tersenyum. Dia tidak berbohong pada Fleck. Apa yang dilakukan Batman semalam membuatnya membatalkan komunikasi pribadi yang telah ia persiapkan sebelumnya. Baru sebulan berlalu sejak Batman muncul, tapi dia sudah menghadapi keluarga California yang kuat seperti Ellsworth, dan bahkan telah menghancurkan inti keluarga tadi malam. Phil merasa jika dia benar-benar merekrut orang ini ke dalam tim, konflik antara SHIELD dan Amerika akan menjadi lebih intens. Meskipun dia secara pribadi setuju dengan perilaku Batman tadi malam, dia harus membatalkan rencana perekrutannya. Tapi dia tidak akan menangkap Batman. Dia 100% manusia dan tidak ingin membela keluarga monster seperti Ellsworth. Luke dan Selina pergi ke rumah sakit swasta lain untuk mengunjungi Dustin dan Jennifer. Setelah Ellsworth mengevakuasi sebagian besar petugas dari rumah sakit tadi malam, Dustin memindahkan Jennifer ke rumah sakit swasta ini dengan bantuan tim Elsa, hanya menyisakan bangsal kosong. Jika penjahat yang datang tadi malam adalah penjahat biasa,
dia akan menanam bom asli dan bukti yang terkait dengan keluarga Ellsworth pada mereka dan kemudian membunuh mereka sebelum menangkap Ellsworth karena menghasut pelaku bom bunuh diri di rumah sakit. Ini untuk mencegah keluarga Ellsworth menghapus semua jejak bukti. Tapi penyerangnya adalah dua vampir, yang sedikit tidak terduga. Setelah memastikan bahwa kedua vampir itu telah masuk ke dalam ruangan, Luke meledakkan granat kejut asap yang telah dia siapkan sebelumnya untuk membuat suara keras sehingga Batman yang berada di dekatnya akan tertarik. Selama Batman pergi, dia secara alami akan menemukan cara untuk menangkap kedua penyerang dan membuat mereka muncul di TV bersama. Paparazzi ini adalah saksi pihak ketiga yang gratis. Luke tidak perlu mengambil foto atau mengirimkan rekamannya sendiri, para reporter akan melakukan sisanya. Pada akhirnya, Fleck dan Phil juga ditarik, dan Luke bahkan tidak perlu menyelesaikan semuanya. Adapun Sheldon Ellsworth, yang terbunuh di kastil batu, lelaki tua ini luar biasa. Luke mengira Sheldon adalah antek manusia yang dikendalikan atau digoda oleh para vampir. Namun nyatanya, setelah lelaki tua itu menemukan cara untuk mendapatkan pelukan dan menyelamatkan tubuhnya yang sekarat karena kanker, dia meraih vampir yang telah memeluknya dengan gerakan yang telah direncanakan sebelumnya dan menempatkannya dalam keadaan setengah sadar. Secara alami, Sheldon tidak berada di bawah kendali vampir. Dia langsung menguras darah sejati, vampir yang tidak sadar dan menggantikannya sebagai vampir sungguhan. Itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Setelah itu, Sheldon memberi putranya Henry Ellsworth kekuatannya di permukaan sementara dia bersembunyi di kegelapan dan menangkap vampir secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia memilih anggota klannya yang berada di ambang kematian dan mengubah mereka menjadi budak vampir. Vampir yang Luke bunuh tadi malam adalah apa yang telah dikumpulkan Sheldon selama dekade terakhir. Sheldon bukan pengikut vampir, dia adalah pohon anggur penghisap darah yang menempel pada vampir dan telah berusaha untuk melepaskan mereka selama ini. Sheldon tidak menyukai Henry dalam 2 tahun terakhir karena Henry yang sakit tidak ingin meninggalkan identitas manusianya. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan sains untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan terus menjadi manusia besar. Adapun saudara laki-laki Henry, Wolf Ellsworth, dia telah lama menjadi anggota setia dari kultus keluarga yang didirikan oleh Sheldon. Permainan pembunuhan yang dia mainkan adalah bukti kesetiaannya. Pada saat yang sama, Wolf adalah penghubung antara Sheldon dan gerombolan permen karet, dan juga penghubung dengan para vampir Eropa. Melalui Wolf-lah Sheldon berkomplot melawan lebih dari 10 vampir dari gelembung permen karet, dan meminta keluarganya memimpin. Itulah mengapa Sheldon sangat marah setelah Wolf Ellsworth menghilang. Sebagai perbandingan, Henry lebih peduli pada kekuatan manusianya, sementara Wolf adalah putra Sheldon yang baik. Beberapa tahun yang lalu, ketika Henry mengetahui bahwa dia menderita leukemia dan membutuhkan transplantasi sumsum tulang, dia telah mengambil DNA Dylan untuk melakukan tes DNA, hanya untuk mengetahui bahwa putranya sebenarnya adalah keponakannya. Henry dan Wolf mulai bentrok sengit. Namun meski istri Henry memberi Wolf seorang putra, Sheldon tetap memihak Wolf. Akibatnya, Henry semakin jauh dari ayah, saudara laki-laki, putra, dan istrinya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk secara pribadi membuat bayi tabung untuk menghasilkan sumsum tulang yang cocok untuk dirinya sendiri. Ini karena dia tidak bisa menelan kenyataan bahwa saudaranya telah berselingkuh, dan bahwa ayahnya membantunya. Setelah memilah-milah hubungan mereka, Luke berkeringat dalam hati. Tampaknya Senator Henry telah meninggal secara tidak adil. Adapun Dewa Darah yang ingin dipanggil Sheldon, anggota keluarga lainnya tidak tahu detailnya. Itu semua yang dilakukan orang tua itu. Barang-barang yang diambil Luke dari ruang rahasia di kastil batu semuanya terkait dengan Dewa Darah dan ritual pemanggilan. Dia akan melihat mereka nanti. Terakhir, Dylan Ellsworth dan Alex Montel bersembunyi di kastil. Para perampok yang menyelamatkan Alex dari penjara adalah bawahan Sheldon. Orang-orang ini telah menyerang penjara pada malam gempa, dan semuanya pergi ke kastil batu untuk bersembunyi, tidak berani muncul di Los Angeles lagi. Itulah sebabnya sangat sedikit orang yang dikirim untuk menyingkirkan Jennifer keesokan harinya. Setelah lebih dari 50 orang dibawa ke rumah sakit, Sheldon hanya bisa mengirim 2 pelayan vampir untuk membungkam Jennifer, dan Luke menangkapnya. Alex lebih penting dalam rencana Sheldon, dan Luke harus menyelamatkannya. Keluarga Montel milik Alex melakukan segala macam kejahatan di Eropa, termasuk perdagangan manusia. Keluarganya juga pemasok besar untuk Bubblegum Gang. Mereka sering menyelundupkan anak perempuan untuk keluarga Ellsworth sebagai sapi darah segar. Gadis-gadis itu ditipu untuk menaiki kapal dari Eropa Timur dan kemudian dikirim langsung ke kastil batu ini, di mana mereka tidak melihat cahaya matahari. Setelah menghubungi pemasok ini, penculikan wanita dan anak-anak oleh keluarga Ellsworth di California menjadi acara hiburan, bukan keharusan. Itulah mengapa mereka tidak menarik banyak perhatian. Faktanya, begitu Sheldon berhasil memanggil Dewa Darah dan memilikinya, dia akan membawa cucunya Dylan dan rekan kriminal mereka Alex ke negara-negara kacau di Eropa Timur.
Setelah melakukan beberapa putaran, dia akan menggunakan identitas barunya untuk membangun akar di sana. Ada terlalu banyak organisasi kuat di Amerika, yang tidak cocok untuk rencana pengembangan keluarga Sheldon. Dia siap untuk membagi keluarganya menjadi dua. Yang muda akan mengambil alih perusahaan di Amerika, sedangkan yang tua akan berubah menjadi vampir dan mengembangkan kekuatan mereka sendiri di Eropa. Orang tua itu memang rubah tua yang bermain politik dan kekuasaan. Dia telah mengatur segalanya dengan sangat jelas sehingga bahkan vampir hanyalah alatnya. Sangat disayangkan bahwa Luke dan Ellsworth telah diikat bersama sejak lama. Bab 747, Iklan Buruk untuk Pertunjukan Colin. Luke menyebabkan dua bersaudara Henry dan Wolf menghilang sejak awal. Pasangan mereka Alex juga gagal beberapa kali untuk melarikan diri. Kemudian, Luke menghentikan mereka dari membunuh Jennifer, sebelum dia akhirnya menyerbu ke sarang mereka untuk memusnahkan mereka. Nasib, yang mengikat mereka bersama akhirnya berakhir. Sheldon ingin membangun keluarga abadi, tetapi rencananya untuk dominasi agung dihancurkan lebih awal. Hanya Dylan yang masih hidup, tetapi Luke telah mengubahnya menjadi pelayan vampir. Dan vampir tidak bisa punya anak. Ini adalah akhir dari keluarga Sheldon. Jika Dylan dan Alex, dua vampir yang baru diciptakan, jatuh ke tangan Hydra dari SHIELD, itu hanya akan lebih tragis. Jika Hydra ingin merekrut orang-orang ini sebagai anteknya, itulah yang diinginkan Luke. Orang-orang ini adalah umpan yang telah dia buang. Luke kemudian akan dapat mengikuti jejak kembali ke siapapun yang menelannya. Memikirkan tentang Hydra, di mana memotong satu kepala berarti dua tumbuh untuk menggantikannya, ini benar-benar daun bawang Cina kelas 1 dari poin pengalaman, cukup baginya untuk memanen dengan rajin selama 8 hingga 10 tahun. Adapun orang-orang di Istana Batu, mereka semua berpartisipasi dalam ritual pemujaan dan kaki tangan bahkan jika mereka tidak membunuh siapapun sendiri. Mereka juga memiliki banyak informasi tentang vampir. Tidak mungkin membuat mereka menghilang. Banyak dari mereka adalah anggota keluarga Ellsworth. Cabang keluarga Sheldon telah pergi, tetapi cabang lain tidak akan menerima kenyataan bahwa lusinan anggota keluarga mereka sendiri telah hilang. Mereka pasti akan menyelidiki masalah ini. Tindakan Luke sebelumnya adalah menarik pihak berwenang ke dalam gambaran sehingga mereka bisa membersihkan pasukan Ellsworth. Sekarang, terserah SHIELD untuk menangani akibatnya. Dalam operasi melawan Ellsworth ini, Luke telah mendapatkan lebih dari 1000 XP dan poin kredit dari dua kelompok pembunuh bayaran pertama yang dia tangkap. Menghancurkan Sheldon memberinya lebih dari 3000 pengalaman dan poin kredit. Pengalaman tuan rumah, 60.580 per 90.000. Kredit, 49.080. Melihat angka-angkanya, dia merasa bahwa dua malam kerja keras benar-benar sepadan. Jennifer dan Dustin sedang berbicara di bangsal, dan Luke dan Selina tidak mengganggu mereka. Bos, kita akan bekerja dulu. Beritahu Dustin bahwa kita ada di sini, kata Luke kepada Elsa. Elsa kelelahan. Oke, istirahatlah jika ada waktu. Di sini aman untuk saat ini, kata Luke. Elsa mengangguk. Mereka menghususkan diri dalam hal yang berbeda. Luke lebih baik dalam menangani keadaan darurat, dan Elsa adalah profesional dalam hal mengatur detail yang lebih baik untuk menyembunyikan seseorang. Secara alami, dia tidak akan membiarkannya menangani pembersihan semacam ini. Dia sudah melakukan cukup. Luke tidak bisa memberitahunya bahwa Ellsworth tidak bisa lagi melindungi diri mereka sendiri, jadi tidak ada yang akan mengejar Jennifer lagi. Beberapa vampir dan sejumlah besar anggota sekte dari keluarga Ellsworth telah jatuh ke tangan SHIELD, yang bahkan lebih merusak daripada bukti kertas yang dimiliki Jennifer. Keluarga Ellsworth tidak bisa membersihkan kekacauan mereka bahkan jika mereka mau. Sebenarnya Jennifer lah yang pertama kali membuat Ellsworth khawatir. Demi Dustin, Luke tidak mendorongnya dalam penyelidikannya, kalau-kalau dia menemukan bukti dan terbunuh. Siapa yang tahu bahwa Dustin, lelaki tua bejat itu, akan membantunya. Pada akhirnya, Jennifer tidak luput dari nasib ditemukan. Untungnya, Jennifer melarikan diri dengan hidupnya, dan Dustin, seorang pria parubaya yang kesepian, menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Keluarga Ellsworth menderita kekalahan besar, dan hasilnya sempurna. Pada hari ketiga setelah gempa, Los Angeles masih dalam kekacauan. Tetapi kota itu sedang dalam perjalanan menuju pemulihan. Profesor Lawrence Hayes menjadi spesialis gempa bumi top negara itu dalam semalam. Setelah dia menjadi terkenal, dia tidak terbawa suasana. Sebaliknya, dia menjadi lebih berhati-hati. Sebagai wakil terkemuka di lapangan, dia tetap berkomitmen. Ketika Luke memanggilnya, spekulasi pribadi profesor adalah bahwa gempa bumi dengan skala ini tidak akan terjadi lagi, tetapi gempa yang lebih kecil mungkin terjadi di masa depan. Dia akan mengkonfirmasi ulang hasil ini lagi sebelum mengatakan apapun, tetapi dia mungkin tidak akan pernah mengumumkannya di TV lagi. Lagi pula,
Bahkan jika dia telah meramalkan 2 gempa bumi berturut-turut, itu tidak berarti bahwa dia akan selalu benar lagi di masa depan. Mengingat reputasinya saat ini, satu tebakan yang salah akan menghasilkan konsekuensi yang jauh lebih buruk. Jenny memanggilnya. Kami akan mulai mempromosikan ponsel. Apakah Anda punya saran? Petik 2. Luke merasa itu aneh. Bukankah itu keahlianmu? Kenapa kamu bertanya padaku? Jenny bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengenal Sirah? Lukas berpikir sejenak. Kami berkenalan. Jenny berkata, biarkan dia menjadi juru bicara pertama untuk telepon titanium. Bagaimana kedengarannya? Luke berkata, dia tampaknya tidak memiliki pengaruh yang cukup saat ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa kita harus mencari idola wanita muda paling populer untuk mendukung telepon dan menarik kerumunan muda? Jenny berkata, aku tidak akan mempertimbangkannya sebelumnya, tapi dia akan segera menjadi topik hangat di kalangan anak muda. Lukas, apa? Jenny bertanya, apakah kamu tidak menonton TV? Iklan untuk The Colin Show telah ditayangkan selama 2 hari. Luke segera mendapatkannya. Iklan buruk tentang bertemu Batman. Jenny berkata, ini sedikit buruk, tapi itu berita besar bahwa Batman ada di The Colin Show, oke. Juga, Batman adalah tamu spesial Sirah. Tahukah Anda berapa banyak anak muda yang menunggu untuk melihat wawancara Batman? Setelah acara itu ditayangkan, kekayaan bersihnya mungkin akan meroket. Lukas berkata, baik, ketika Anda menghubunginya, Anda dapat mengatakan bahwa sayalah yang memperkenalkan Anda kepadanya, tetapi bisnis adalah bisnis. Saya tidak peduli berapa harga akhirnya. Jenny berkata, itu saja. Selamat tinggal. Dia menutup telepon. Luke, jadi Anda baru saja menelepon saya untuk perkenalan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Sirah menjadi populer lagi dalam 2 hari terakhir. Luke tidak menyadarinya karena dia biasanya menonton berita setelah program pintar menyaring semuanya. Dia jarang memperhatikan iklan. Selain itu, dia sudah tahu bahwa Batman akan tampil di The Colin Show, jadi dia tidak memikirkan iklan itu sama sekali. Sekarang Jenny telah membicarakannya, dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Sebagai orang pertama yang diwawancarai di panggung yang sama dengan Batman, bagaimana mungkin Sirah tidak populer? Banyak orang ingin tahu bagaimana dia mengundang Batman menjadi tamu istimewanya. Perhatian adalah kekuatan hidup seorang selebriti. Ini bahkan lebih untuk sebagian besar penyanyi. Sebagian besar waktu, lagu-lagu itu ada di sana, tetapi agar penonton dapat mendengarkannya, nama penyanyinya harus diingat. Sirah akan terkenal selama 1 atau 2 tahun lagi. Untuk seseorang yang baru berusia 30 tahun, ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan yang diberikan dewa, dan dia mungkin bisa mengubah dirinya secara sepintas. Pikiran-pikiran ini hanya bertahan dalam pikiran Luke selama beberapa detik sebelum dia membuangnya ke samping. Berapa lama lagi popularitas Sirah bisa bertahan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia adalah orang yang telah melakukan wawancara. Ketika Luke menyelamatkannya sebelumnya, dia telah mengerjainya dan hampir membuatnya takut untuk kencing di celana, dapat dimengerti bahwa dia akan membantunya sambil lalu. Bab 748, Kencan. Untukmu, aku akan selalu menjadi Luke. Selina bertanya dengan santai, apakah ponsel titanium Anda sudah siap? Hei, jangan katakan itu milikku, tetap rendah. Bayangan seorang botak memegang telepon muncul di benak Luke, dan dia dengan tegas menolak identitas itu. Ini hanya promo pra-rilis resmi. Selina bertanya, bisakah Anda memberi saya prototipe? Luke merasa itu aneh. Mengapa? Telepon palsu jauh lebih kuat dan komprehensif. Selina berkata, saya ingin satu untuk foto dan hiburan. Anda mengerti, kan? Luke mengerti dan tersenyum. Kalau begitu aku akan membuat 2 ponsel untuk penggunaan biasa. Mereka menggunakan telepon biasa ketika mereka saling menelepon. Selina, di sisi lain, jelas sangat tertarik untuk berfoto, terutama selfie. Meskipun ponsel palsu bisa mengambil foto narsis dan video, mereka tidak bisa dengan santai dibawa keluar di depan umum, dan lebih cocok untuk penggunaan dinas rahasia. Itu masih sibuk di siang hari, tetapi keduanya kembali ke rumah lebih awal di sore hari. Luke berkata kepada Selina, selesaikan latihanmu sedikit lebih awal malam ini, kita punya sesuatu. Dia kemudian pergi ke bengkelnya. Selina memperhatikannya pergi dengan curiga. Dia merasa sedikit khawatir, merasa seperti sesuatu akan terjadi. Makan malamnya adalah brisket tomat dan daging sapi sederhana dengan sayuran rebus dan sepanci nasi. Membaca berita di tablet, Luke bertanya dengan santai, apakah ada hal menarik yang terjadi hari ini? Dia sering bermain-main dengan peralatan di bengkel dan perlu fokus. Di sisi lain, ketika Selina melakukan pelatihan sederhana, dia akan mendengarkan berita pada saat yang sama dan melatih kemampuannya untuk multitask. Dari saat mereka pulang kerja sampai mereka pergi tidur, tugas mengumpulkan informasi diserahkan padanya.
Selina mengganti saluran di tablet dengan tangannya yang bebas dan tidak berhenti mengisi dirinya dengan daging sapi dan nasi dengan tangan lainnya. Malam ini, kita berkencan dengan Batman. Lukas memutar matanya. Itu dia. Selina berkata dengan samar, terus dengarkan. Ingin langsung mengabadikan momen luar biasa itu. Ingin berada dalam bingkai yang sama dengan idola Anda. Produk yang lebih awal dapat mewujudkan impian Anda. Tertegun sesaat, Luke melihat iklan yang hanya berlangsung beberapa detik, sebelum dia mendengar suara shutter kamera. Di layar ada foto berbagai pria dan wanita yang memegang Batman palsu. Apakah ini iklan untuk telepon titanium? Dia bertanya, melihat gambar itu. Selina mengangguk dan berkata, ada juga segmen iklan pendek yang membuatnya terdengar seperti Sirah akan berpartisipasi dalam pertunjukan dengan benda ini. Lukas tercengang. Kamu bisa beriklan seperti itu? Selin mengangkat bahu. Bukankah normal untuk beriklan di acara bincang-bincang? Tentu saja. Kebanyakan orang pergi ke acara untuk mengiklankan produk baru mereka sendiri, tidak banyak yang menjadi juru bicara. Luke berpikir sejenak, tetapi tidak terlalu memedulikannya saat dia membiarkan tablet itu terus memutar iklan. Bagaimana kalau kita keluar untuk bersenang-senang malam ini? Selina berhenti berbicara dan menatapnya dengan mata terbelalak. Anda mengajakku keluar untuk kesenangan. Luke merasa geli. Tidak, aku meminta Los Angeles Snapbreaker. Selina tersedak. Nugat emas tersedak. Melihat dua orang yang meludahkan makanan ke piring mereka, Luke menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudah berapa kali aku bilang, kamu harus selalu tetap tenang. Saat dia berbicara, dia tanpa tergesa-gesa mengambil beberapa sandung lamur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku hanya mengatakan bahwa kita bisa keluar dan semua berpura-pura menjadi pemecah lutut. Selina dan anjing itu mau tidak mau saling memandang, lalu pada Luke. Apa maksudmu? Luke berkata sambil tersenyum, latihan praktis, untuk menguji kemajuanmu baru-baru ini. Saya pikir meniru Nebreaker akan menjadi ujian yang bagus. Bagaimana menurutmu? Selin menatapnya. Apakah kamu tahu? Lukas mengangkat tangannya. Kami tahu banyak hal, jadi kamu harus terbiasa terlihat seperti kamu tidak tahu apa-apa. Saya tahu tentang Nebreaker karena dia sangat terkenal di wilayah hukum saya. Saya mengaguminya, tetapi sebagai detektif polisi, saya hanya bisa membawanya ke pengadilan jika saya bertemu dengannya. Melihat wanita dan kepala anjing yang tercengang itu, Luke tiba-tiba tersenyum. Itu adalah sikap seorang detektif dari divisi kejahatan besar. Selina menggosok rahangnya, yang akan jatuh. Dan kebenarannya. Luke mengambil brisket lagi. Yang benar adalah bahwa kita akan menjadi pemecah lutut malam ini. Selina sedikit pusing. Dia meletakkan tangannya di dahinya dan berkata, tunggu, biarkan aku berpikir. Luke, bagaimanapun, berkata dengan acuh tak acuh, mungkin dalam beberapa hari, kita akan menjadi Batman. Dan beberapa saat setelah itu, kita akan menjadi Iron Man. Kita bisa menjadi siapa saja, tapi tidak ada yang bisa menjadi kita. Anda tidak perlu dikejutkan oleh setiap superhero. Mereka semua adalah orang lain, bukan kita. Selin bingung. Anda, siapa yang mengira dia akan begitu acuh tak acuh ketika menyebutkan nama-nama ini? Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan, di mana dia mungkin lebih khawatir dengan dia mengetahui hal-hal tertentu. Lukas tertawa. Aku adalah aku, bukan orang lain. Untuk keluargaku dan untukmu, aku akan selalu menjadi Luke. Selina mengangguk kosong. Dia samar-samar mengerti apa yang dia katakan. Mungkin itu karena semakin banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Meskipun mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dan sangat percaya satu sama lain, ada beberapa hal yang masih harus dikonfirmasi dengan mulut mereka sendiri. Beberapa hal bukanlah rahasia di antara mereka, bahkan jika mereka tidak pernah membicarakannya, seperti Nebreaker atau Batman. Hubungan sebenarnya adalah antara mereka berdua, dan tidak ada hubungannya dengan identitas lainnya. Melihat Selina tenggelam dalam pikirannya, Luke menepuk tangannya dan berkata, oke, mari kita selesaikan makannya. Kita akan melihat pemandangan malam lah nanti. Seolah terbangun dari mimpi, Selina dengan cepat merogoh mangkuknya. Hanya kepala anjing yang melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Apa yang kalian berdua bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti apa-apa? Dapatkah Anda berbicara bahasa Inggris? Pukul 9 malam, Luke dan Selina keluar dan segera memasuki lingkungan tua yang bermasalah. 10 menit kemudian, mereka memasuki gedung apartemen beberapa blok jauhnya. Luke membuka pintu dan Selina mengikutinya masuk. Mengapa? Luke mengangkat tangannya dan menyelanya. Dia menggunakan telepon palsunya untuk memindai ruangan sebelum dia memintanya untuk melanjutkan. Mengapa Nugat Emas tidak bisa mengikuti kita? Dia bertanya dengan lembut. Luke terbatuk dan berkata, jangan lupa bahwa Anda memerlukan nama kode untuk setiap misi. Selina berkata, baik, Terminator. Kenapa kamu tidak membiarkan Hellhound ikut dengan kami? Luke berkata, karena jika kita tetap bersama,
akan sangat mudah bagi orang untuk mengingat kita. Bahkan jika kita perlu saling menjaga, lebih baik kita menjauh satu sama lain. Saya di sini hari ini, jadi dia tidak perlu mengikuti kita terlalu dekat. Petik 2. Petik 2. Bab 749, aku akan membawamu bersamaku untuk mengalahkan orang. Ini dia. Selina mengoreksinya. Lukas tercengang. Apakah kamu yakin Hellhound itu perempuan? Selin mengangkat bahu. Jangan lupa, Bill, adalah perempuan. Luke berkata dengan ekspresi aneh, itu juga berhasil. Lebih aman seperti itu. Saat mereka berbicara, Luke mengeluarkan berbagai peralatan dari tasnya dan dengan cepat memakainya. Dengan bantuan Luke, Selina mengenakan setelan yang belum pernah dia pakai sebelumnya. Dia berdiri di depan cermin dan berseru, keren. Armor itu berwarna hitam pekat dan tampak seperti desain yang pas, tapi sebenarnya tidak. Itu hanya cukup untuk mengubah karakteristik fisik tubuh. Kain yang tampak lembut adalah semacam bahan baru yang diproduksi oleh tim peneliti Stark Industries. Itu akan mengeras ketika dipukul dan menyerap sejumlah energi kinetik sebelum melepaskannya pada waktu yang tetap. Tony tidak menggunakannya di armornya karena tidak cocok dengan desainnya. Tapi Luke sangat menyukainya. Baju Zira ini mirip dengan baju Batman asli. Itu hanya memiliki dua fungsi, anti peluru dan penyembunyian. Karena masih berupa shell, tidak banyak fungsi yang ditambahkan. Untuk saat ini, Luke harus mengandalkan beberapa gadget untuk melengkapi armor. Ini terutama karena Luke belum punya waktu untuk menyempurnakannya. Namun, mengingat mereka berdua hanya akan berurusan dengan gangster ayam yang lemah malam ini, armornya sudah berlebihan. Setelah mengenakan armornya, Selina menatap Luke, yang mengenakan setelan abu-abu perak yang membuatnya terlihat seperti robot. Tetapi jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan melihat bahwa itu hanyalah sebuah desain, dan tidak ada hal mekanis sama sekali di dalamnya. Itu seperti pakaian yang dilukis di kulit manusia, tapi itu sama sekali bukan pakaian. Tunggu, kenapa kita tidak memiliki peralatan yang cocok? Selina tidak puas. Kamu seperti robot, tapi aku seperti kucing hitam. Karena setku disebut Terminator, dan set milikmu disebut Beast, tanya Luke. Juga, apakah kamu yakin ingin menjadi sepertiku, dengan pinggang setebal 1 meter? Selina melihat tubuhnya yang tinggi dan kokoh, dan kemudian pada lekuk tubuhnya yang jelas terlepas dari penyamarannya. Dia dengan tegas menyerah untuk mengejar masalah ini. Terminator, apakah kita akan keluar? Visor setelannya terangkat, dan saat dia berbicara, dia terkejut menemukan bahwa suaranya telah berubah menjadi suara elektronik yang aneh dan imut. Luke merasa geli. Seperti yang kamu katakan, Komandan Binatang. Suaranya adalah suara seorang pria yang dalam. Dia sengaja melakukannya. Sejak awal, dia telah memberikan armor Selina suara seorang minion, sedangkan miliknya adalah milik Terminator. Selina kesal. Suara apa itu? Kenapa terdengar aneh? Luke berkata, saya pikir itu lucu. Selina berkata, benarkah? Yah, sepertinya menyenangkan. Lalu, dengarkan aku. Ayo pergi, Terminator. Dia melambaikan tangannya. Luke berbalik dan membuka pintu. Luke dan Selina menyelinap ke atap dan melompat. Melangkah dengan keras di tanah, Selina melompat, melambaikan semua anggota tubuhnya ke udara. Dia dengan mudah terbang 7 hingga 8 meter di udara. Sebelum dia mencapai tanah, dia menyesuaikan posturnya dan mendarat dengan mantap. Apa itu tadi? Luke melompat turun dengan gesit juga. Silakan gunakan komunikasi internal. Jangan mempermasalahkan mikrofon eksternal, Komandan. Selina, baik, aku lupa. Luke hanya bisa menahan tawanya. Dia telah membayangkan seseorang yang berteriak ketakutan dengan suara minion dan terbang di udara, persis seperti yang dilakukan Selina. Sepatu Anda dapat mengubah tinggi badan Anda dan solnya dapat menghilangkan beban gaya. Pada saat yang sama, material baru memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Ini adalah pengaturan default, dan Anda dapat menyesuaikan dengan pengaturan lain dan membiasakan diri dengannya, jelasnya. Selina berkata, keren. Dia berdiri di sana sejenak sebelum dia tiba-tiba menjadi curiga. Mengapa sistem pendukung armor ini terdengar seperti suara yang aku gunakan? Luke berkata, ini adalah pengaturan default. Anda dapat mengubahnya jika Anda tidak menyukainya. Selina bertanya, seperti itukah sistem pendukung Anda? Lukas mengangguk. Selina memutar matanya dan memerintahkan, beralih ke mode Terminator. Iya, Komandan, kata sistem pendukung, yang terdengar persis seperti suara armor Luke. Lukas tersenyum acuh tak acuh. Oke, ayo pergi. Selina memberi perintah lagi, dan kemudian melompat ke arah tujuannya. Luke berkata, Komandan, melompat bukanlah tindakan penting dari armormu. Anda tidak benar-benar harus belajar melompat seperti kelinci. Bodoh. Saya hanya membiasakan diri dengan fungsinya, mengerti? Selina cemberut. Tidak, aku komandan malam ini. Lukas tersenyum. Baiklah, aku akan mendengarkanmu.
Mereka menuju keluar dengan baju besi prototipe baru malam ini, jadi tidak ada salahnya baginya untuk bersenang-senang. Alasan mengapa dia mengajak Selina untuk bermain sederhana. The Ghost Butcher harus menghilang untuk jangka waktu tertentu. Batman terlalu aktif baru-baru ini, dan tadi malam menjadi yang besar. Fleck dan Phil keduanya mulai menghubungi Batman, dan Luke telah mencapai tujuannya menggunakan persona Batman untuk mengalihkan perhatian publik. Tapi dia tidak bisa berhenti mengumpulkan pengalaman dan poin kredit. Ketika Bloodmin meninggalkan Los Angeles, Luke telah berjanji untuk membersihkan para gangster di daerah kumuh di timur. Pada akhirnya, gempa bumi terjadi begitu tiba-tiba, dan berita tentang hukum dan ketertiban yang dia ingin Bloodmin lihat berubah menjadi berita tentang Batman, yang tidak sesuai dengan janjinya. Membawa Selina bersamanya adalah solusi paling sederhana. Sepasang pencuri pria dan wanita. Ini harus menjadi judul yang bagus. Melihat Selina yang melompati atap, dan mendengarnya berteriak di lubang suara, Luke tersenyum. 10 menit kemudian, di sebuah pabrik terbengkalai di pusat kota Los Angeles. Apakah kamu yakin semuanya sudah selesai? Luke membuang preman yang tidak sadarkan diri itu dan menatap Selina. Selina mengerutkan kening. Ini bukan. Luke tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selina melihat sekeliling, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Mereka keluar untuk bersenang-senang malam ini, tetapi mereka tidak bisa membuang terlalu banyak waktu untuk detail-detail kecil. Luke menunjuk uang di atas meja. Kamu harus mengambil ini, kan? Selina berseru kaget. Anda ingin? Sambil menahan tawanya, Luke berkata, jika kita tidak menerimanya, bukankah sudah jelas bahwa kita di sini bukan untuk uang atau barang? Jika kita mengambilnya, tersangka pertama akan menjadi musuh bebuyutan mereka. Dengan begitu, mereka akan menjadi lebih banyak target, dan akan lebih mudah bagi kita untuk menyembunyikan identitas kita. Selin terbatuk. Oke, Terminator. Bersihkan semua uang dan bawa pergi. Petik 2. Lukas, ya, Komandan. Dia menggeledah ruangan untuk mencari uang dan membuang obat-obatan terlarang ke toilet. Dia menambahkan dengan santai, jika Anda ingin menyamarkan diri Anda lebih rumit lagi, Anda dapat memilih untuk mengabaikan sedikit uang receh atau gulungan uang tunai, atau menyebarkan beberapa lembar uang dolar. Dengan begitu, jari dapat diarahkan ke tersangka tertentu seperti perampok atau anggota geng biasa, dan menyebabkan kerusuhan di bawah tanah. Anda mungkin tahu ini. Petik 2. Bab 750, Kepuasan, Kembali dan Pertemuan Resmi. Selina kehilangan kata-kata sejenak sebelum dia berkata, Luer, Terminator, aku mengerti. Aku hanya, ya, ini pertama kalinya aku menjalankan misi denganmu. Aku hanya tidak terbiasa. Lukas tertawa. Kalau begitu biasakan. Dia tahu bahwa Selina dan kepala anjing tertentu adalah tim penghancur lututlah yang membersihkan para huligan sampai mereka bahkan tidak memiliki pakaian dalam yang tersisa. Bagaimana mereka bisa melepaskan uang itu? Ini adalah pertama kalinya mereka keluar untuk bermain perampok, dan Selina tanpa sadar menahan sisi nakalnya di depan Luke. Selama identitas aslinya tidak terungkap, dia tidak peduli apakah Selina mengambil uang itu atau tidak. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang dia bersihkan sendiri. Terlepas dari 200 juta dolar dari Hernan, jagoan besar di Rio, sisa uang tunai yang dia rampas dari pengedar narkoba berjumlah setidaknya 50 juta. Dia tidak repot-repot menghitung uangnya. Sebagian besar ada di inventarisnya. Hasil rampasan Selina bahkan bukan sebagian kecil dari miliknya. Sesaat kemudian, mereka meninggalkan gudang dengan mobil Ford tua. Sebuah benjolan hitam merengek di kursi belakang. Selina hanya bisa menghiburnya. Emas? Hellhound, jangan khawatir. Terminator bilang kamu akan mendapat bagian dari jarahan, oke. Petik 2. Luke melemparkan sekantong uang tunai yang baru saja dia dapatkan ke kursi belakang, mewujudkan kata-katanya. Benjolan hitam itu segera menjadi tenang. Selina kemudian bertanya kepada Luke, apakah benda di atasnya tidak nyaman? Luke berkata, ini jelas lebih tidak nyaman daripada tidak memakainya, tapi itu jauh lebih nyaman daripada memakai armor semacam ini. Lagi pula, armornya tidak harus anti peluru, fungsi utamanya adalah kamuflase dan siluman. Di kursi belakang, Hellhound menggonggong setuju. Selin melihatnya. Bagaimana rasanya memiliki uang tunai? Pakan, dia berbalik. Baik, hanya sedikit tidak nyaman dan tidak terlalu mengganggu. Luke hanya tersenyum dan mendengarkan dia berbicara dengan kepala anjing saat mereka berkendara ke tujuan berikutnya. Tujuan berikutnya adalah hanya untuk bertindak sebagai penegak dan mengingatkan mereka tentang aturan keselamatan yang diperlukan. Selina bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan misi. Ini sebagian besar untuk mencegah mereka menggunakan teknik serupa. Pada saat yang sama, itu juga pelatihan Luke untuk Selina. Dengan apa yang terjadi baru-baru ini dan perjalanan mereka ke New York semakin dekat, dia harus memastikan dia bisa melindungi dirinya sendiri.
Armor ini adalah salah satu cara untuk melakukannya. Tony membuat baju besi Iron Man adalah kejutan yang tak terduga, yang memberi Luke lebih banyak keterampilan untuk membuat baju besi baru. Meskipun Selina memiliki nugget emas untuk melindunginya, nugget emas juga memiliki kelemahan. Dia tidak ingin Selina mengandalkan kemampuan super regeneratif Gold Nugget untuk berlari sembarangan, atau dia mungkin akan mengalami kemunduran besar. Cara terbaik untuk melindungi Selina, yang berada dalam hubungan simbiosis dengan Gold Nugget, adalah dengan armor. Itu seperti bagaimana dia memiliki penyembuhan diri dasar tetapi masih melindungi dirinya dengan baju besi dan rompi anti peluru. Meskipun Luke telah menguji penyembuhan diri dasarnya berkali-kali dan membuktikan betapa luar biasanya itu, dia tidak akan memperlakukannya sebagai strategi biasa dalam pertempuran. Secara alami, yang terbaik adalah menyembunyikan kemampuan ini sebanyak mungkin. Itu sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa meskipun Selina tidak pernah menunjukkan padanya bentuk simbiosis lengkapnya dengan Gold Nugget. Itu bukan masalah kepercayaan di antara mereka berdua. Berdasarkan pemahamannya tentang Selina, kemungkinan besar ada yang salah dengan bentuk simbiosisnya, seperti jelek. Sama seperti itu, mereka menyapu 7 atau 8 geng. Meskipun tingkat kontribusinya hanya sekitar 50%, ia masih memperoleh hampir 2.000 pengalaman dan poin kredit. Pengalaman tuan rumah telah mencapai 62.620 per 90.000. Kredit, 51.120. Pada pukul 1 pagi, mereka berdua duduk berdampingan di atap gedung apartemen dengan baju perang mereka, jalan di bawah mereka. Mereka melepas topeng mereka dan menatap pusat kota La dengan permen lollipop di mulut mereka. Selina berkata dengan enggan, kita akan kembali. Luke berkata sambil tersenyum, kami akan keluar lagi dalam 2 hari. Kami memukuli lebih dari 100 penjahat hari ini. Kita perlu membiarkan para dokter dan perawat mengambil nafas. Selina tidak bisa menahan tawa. Itu benar. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, tidak bisakah aku menyimpan armor ini? Luke memeluknya dan berkata, ini hanya bingkai dengan fungsi dasar. Saya masih perlu menyempurnakannya. Apakah kamu tidak ingin memakainya ketika kamu pergi? Selina tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia masih enggan. Ini adalah baju besi pertamaku. Luke mengguncangnya. Ini akan menjadi lebih baik dalam beberapa hari, dan itu akan dimodifikasi sesuai dengan gaya yang Anda suka. Anda tahu standar estetika saya selalu sedikit meleset. Selina bersenandung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan paginya, mereka sarapan, berlatih, dan keluar seperti biasa. Luke memperhatikan bahwa Selina sering tersenyum. Di masa lalu, dia sangat ceria, tetapi setelah semua hal yang terjadi baru-baru ini, dia kurang tersenyum. Hari ini, dia akhirnya pulih sedikit. Luke tidak tahu apakah itu karena percakapan saat makan malam atau karena mereka pergi bermain tadi malam. Tapi dia punya banyak waktu untuk memverifikasinya. Mereka pergi ke rumah sakit swasta lagi. Hari ini, mereka akhirnya bertemu dengan, yang paling beruntung dari yang tidak beruntung, pengacara Jennifer. Ketika Luke berbicara dengannya terakhir kali, dia sedang kacau dan diambang kematian, dan tidak mendaftarkan Luke sama sekali. Elizabeth menjaga bangsal. Tidak peduli seberapa besar Dustin merindukan Jennifer, dia harus berurusan dengan banyak pekerjaan. Saat Luke dan Selina masuk, tatapan Jennifer langsung tertuju pada Luke. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Kamu pasti Lukas. Luke tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Halo, Jennifer. Akhirnya saya bisa memperkenalkan diri. Luke Coulson, seorang detektif kecil dari divisi kejahatan besar. Jennifer masih tersenyum. Mereka berjabat tangan. Luke hendak melepaskannya, tetapi Jennifer meraih tangannya. Lukas, terima kasih. Dia mengangguk. Aku mengerti, sama-sama. Jennifer tersenyum. Kamu seperti yang dijelaskan Dustin. Lukas mengangkat bahu. Apapun yang dia katakan, dia bosnya. Dia akhirnya melepaskan. Selina melangkah maju dan menyapa Jennifer. Pada saat itu, Jennifer memandang Elizabeth dan ragu-ragu. Luke bisa menebak apa yang ingin dia bicarakan, jadi dia hanya memberi isyarat pada Elizabeth. Dia bangun sambil tersenyum. Kebetulan aku ingin membeli sarapan. Bisakah kamu merawatnya selama 10 menit? Jennifer mengangguk. Terima kasih, Elizabeth. 10 menit kemudian, Elizabeth, yang telah melakukan satu putaran di luar, melihat Selina melambai padanya. Setelah dia masuk, Luke bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Kamu bisa beristirahat dengan baik dan santai. Serahkan ini pada kami. Jennifer mengangguk lelah. Oke, terima kasih. Lukas tersenyum. Hanya melakukan pekerjaan kita.